Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral. Nah, kasus itu sampai ke ruang sidang DPR. Nah, mungkin teman-teman sebagian besar sudah ada yang tahu ya. Nah, kita akan ngebahasnya nih dalam versinya kita. Bagaimana Pak Afi? Apa yang ingin kita bahas nih kali ini? Wah, ini memang luar biasa Pak. Jarang biasa di luar, iya. Nggak biasa di dalam Pak? Jarang-jarang yang dibully orang kaya Pak. Oh gitu ya. Biasanya orang miskin gitu. Maaf, ini saya ketawa bukannya nggak prihatin, mohon maaf, maksud saya mengutuk semua jenis pembulian, mau kepada orang kaya, kepada orang miskin. Bahkan biasanya orang yang dibully itu kan statusnya biasanya lebih lemah. Misalnya secara ekonomi dia yang biasanya yang dibully itu yang memang yang orang susah misalnya gitu ya. Tapi belum tentu juga memang. Terus kalau misalnya untuk bully yang fisik, biasanya yang secara fisik lebih lemah, ya kan? Nah ini ternyata nggak salah pilih orang yang dibully nih Pak. Dia bisa nyewa pengacara ternyata gitu kan. Nah ini membuat akhirnya ini jadi viral, jadi gempar, bahkan sampai masuk ruang DPR. Coba kalau yang dibully bukan beliau itu, belum tentu bisa kasus ini masuk sampai ruang DPR gitu kan. Nah jadi ini ada hikmahnya juga, karena si pembuli itu salah bully orang gitu. Dan juga ya saya juga, kalaupun orang yang lemah dan sebagainya juga bukan berarti itu boleh dibully, tapi maksud saya ini membuat kita juga jadi semakin ini Pak, ada apa ini gitu Pak. Bahkan orang di sekolah yang ya kurang lebih ya sekolah yang mahal dan sebagainya pun gitu, itu ternyata tidak aman gitu Pak. Ini anak-anak ini maksud saya selama di sekolah itu dari SD, bahkan mungkin juga ada yang TK juga kali ya, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah lah gitu ya. Itu belajar apa aja gitu. Akhirnya cuma jadi pembuli, bahkan yang di kampus juga begitu kan. Kemarin ada yang sampai bunuh diri karena dibully sama seniornya. Ini padahal ini mahasiswa. Jadi ini akan jadi pertanyaan besar, di sekolah itu sebetulnya diajarin apa aja sih gitu. Diajarin matematika Pak? Ya matematika. Tapi ya saya juga diajarin matematika sih Pak. Tapi maksud saya kok jadi begini jadinya gitu. Ini saya masih nggak ngerti gitu Pak. Emang di zamannya Pak Afi nggak ada pembulian Pak? Ada Pak. Ada kan? Iya memang. Terjawab sudah. Maksud saya justru itu saya mau lagi nanya nih. Dulu di sekolah saya diajarin apa ya? Nih Pak, nih saya nggak tahu udah pernah cerita apa belum di podcast. Kayaknya sih belum ya. Saya pernah cerita di kelas ini. Jadi saya waktu itu masih SMP ya, kurang lebih masih SMP. Itu lagi jalan ke sekolah Pak. Kebetulan saya naik angkutan umum. Jadi naik angkutan umum itu kan kadang ada nyambungnya, terus turun jalan sedikit gitu kan. Karena angkutan umum saya itu tidak persis lewat di depan sekolah gitu. Jadi jalannya agak jauh ya, kira-kira jalan setengah kilo lah jalan. Nah pas lagi jalan, saya jalan di pinggir Pak, ya, di pinggir trotoar, dan di samping saya kebetulan juga ada got di samping tempat saya berjalan, sebelah kirinya gitu kan. Tiba-tiba ada sebuah mobil sedan, ya untung saya lupa mereknya ya. Kalau saya ingat saya sebut nih merek ini. Sebuah mobil sedan yang bagus dan menurut saya itu bukan mobil murah, ya mobil mahal gitu. Buka jendela, ngelempar bungkusan nasi kotak Pak, nasi kotak Padang yang bumbunya kuning-kuning itu Pak. Kena kaki saya Pak, sepaha-paha, sedengkul-dengkul sampai kaos kaki, sampai sepatu saya itu. Kenapa ada noda kuning. Pak Afi Pak? Nah itu dia. apa mungkin mereka lihat endenya ke tong sampah? Kalau saya waktu itu beli nasi kotak juga, saya lempar nasi kotak di mobil itu Pak. Waduh, terus dia kabur ya kan, maksudnya kan namanya mobil kan nggak bisa, dia kan saya jalan kaki. Wah ini ya Allah, jadi orang tuh bisa bersikap seenaknya aja gitu Pak. Dan kalau ngelihat dari mobilnya, pasti ini bukan orang yang nggak berpendidikan. Pastinya. Gitu. Pasti ini orang yang berpendidikan gitu. Dalam hati saya, lu sekolah bertahun-tahun gitu kan sampai sukses punya mobil, terus saya anaknya buka jendela, mungkin maksudnya saya sih husnuzon nih Pak, ini mau buang ke got maksudnya. Kayak got juga nggak bisa. Nanti juga nggak boleh kan? Sampah, nah iya, nah terus dia nggak lihat ada saya, kenalah saya. Jadi nasinya nggak, itu kotaknya berserakan. Mungkin di dekat Pak Afi ada tong sampah? Nggak ada. Nggak ada. Itu samping kiri saya cuma got aja. Saya juga lihat-lihat nggak ada tempat sampah. Dan yang saya kesel lagi, kan kalau mobilnya udah kabur, orang-orang yang ngelihat saya yang kejadian setelah itu ngiranya siapa yang buang sampahnya?
Ini orang buang nasi kotak sembarangan. Berarti Kurang apes, ajar. Pak. Jadi udah dia numpahin nasinya ke saya, ngelempar kotak-kotaknya itu. Terus begitu dia kabur kan nanti ada orang yang lewat lagi, orang lain saya, woi buang sampah sembarangan lu. Kan saya digituin jadinya. Wah buru-buru lah saya cari tempat sampah terdekat saya buang maksudnya. Nah, maksud saya jadi orang itu merasa bisa berbuat sesukanya aja gitu. Yang nggak di rumah, yang nggak di sekolah, yang nggak di jalan, di mall, di mana aja deh. Pokoknya yang menurut mereka bisa berbuat semaunya. Misal dia nggak suka sama orang, gua gebuk nih orang, gitu kan. Gua nggak suka sama nih orang, jadi kayak gitu. Gua mau ini ada semau gue gitu. Ya semau gue, karena semua. Nah itulah maksud saya. Apakah ini memang ada kesalahan atau ada andil dari sistem pendidikan kita? Kok orang bisa banyak kayak gitu? Tapi kalau dibilang ya itu oknum misalnya gitu ya. Ya tapi kalau dibilang oknum di luar negeri kita nemuin ke orang kayak gitu. Ya ada aja sih Pak, tergantung luar negerinya yang mana. Ya luar negerinya juga yang mana ya. Itu tergantung sistem negara yang lebih baik ya, yang ataupun pendidikannya ya gitu. Jadi memang ini hal yang menurut saya harus carikan solusinya yang sehingga nggak ada lagi gitu anak bangsa kita ini yang semau gue ya, bahkan sampai tingkat tertingginya ya bukan cuma membuli, bisa membunuh, bahkan bisa membunuh. Gue nggak suka gue bunuh nih orang, bisa kayak gitu. Soalnya negara kita tidak ada hukum gitu. Ya kalau saya sih ngelihat solusinya itu dari rumah dan dari sekolah Pak. Saya nggak mau berharap sama pemerintah. Ya kalau saya berharap sama pemerintah itu sama saja gitu Pak. Saya berharap sama sesuatu yang fatamorgana gitu, pasti dekati menghilang. Karena itu Pak, saya melihat bahwa kenapa sih kok kejadian kayak gini sepertinya normal. Orang-orang kayaknya abai, tidak ada yang peduli. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kejadian terus berulang Pak. Buang sampah nggak pada tempatnya. Padahal yang tadi Pak Afi bilang kan mobilnya aja bagus. Masa sih orang yang punya mobilnya bagus nggak punya pendidikan? Pendidikan apa dulu Pak masalahnya? Pendidikan akademis atau pendidikan karakter? Kan biasa kan kita selalu ngejek gitu. Misalnya ada anak sekolahan yang hobinya buang sampah sembarangan. Lu kan anak sekolahan. Emang nggak diajarin apa di sekolah? Buang sampah pada tempatnya? Enggak. Ya terus gimana coba? Kan diajarin juga sih sebetulnya kan, pasti guru pernah bilang, ayo nak buang sampah pada tempatnya ya, gitu kan? Ya tetapi itu tidak dibiasakan Pak. Mungkin hanya slogan yang ada di dinding. Buang sampah pada tempatnya, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya cuma begitu doang Pak. Tetapi tidak dipraktekkan, tidak dibudayakan, baik di rumah maupun di sekolah. Padahal pendidikan karakter yang terbaik itu Pak, diberikan kepada anak-anak itu dari usia dini Pak, sampai remaja. Itu tumbuh kembang anak-anak yang paling signifikan. Kalau selama masa tumbuh kembang tersebut, kita tidak berikan pendidikan karakter, kira-kira bisa nggak sih Pak mereka mengikuti norma yang berlaku kalau mereka sudah dewasa? Menurut Pak Afi bagaimana? Ya sulit. Kenapa sulitnya? Ya karena mereka sudah terbiasa semau gue itu. Nah itu. Jadi ya nggak heran kan Pak, kalau di negara kita ini orang tuh kayak bisa berbuat seenak jidatnya gitu. Tetapi sepertinya ya tidak ada yang mau memulai gitu, melakukan perubahan. Ya kalau saya pribadi sih ya kenapa sih kita harus bisa memulai dari ranah keluarga dan ranah sekolah? Karena tempat inilah Pak yang masih bisa dibawa kendali kita. Kalau pemerintah, aduh sulit Pak kita menjangkaunya. Kita nggak punya akses mungkin ke sana. Tetapi kalau kita punya keluarga, kita masih bisa Pak memberikan pendidikan karakter kepada keluarga kita. Kita bisa membudayakan gitu. Hal-hal mana yang benar, hal-hal mana yang salah. Di sekolah pun juga demikian Pak, tapi tergantung sekolahnya juga. Bukan pendidikan akademisnya lagi yang lebih diutamain. Tapi bagaimana sekolah tersebut menanamkan pendidikan karakter kepada anak-anak didiknya. Nah makanya orang tua itu mesti jeli Pak, ketika memilihkan sekolah buat anak-anaknya. Jangan dilihat dari gedungnya doang.
Atau enggak hanya dilihat dari itu sekolah favorit atau enggaknya. Tetapi orang tua tuh harus mau meriset, Pak. Malahan merisetnya itu ke dalam. Dia lihat sendiri. Lihat toilet di sekolah tersebut bersih apa kotor. Itu salah satu tanda, Pak. Kalau toilet sekolah itu bersih, insya Allah, Pak, ini sekolah yang mencintai kebersihan. Dan dia juga tanamkan kepada anak-anak didiknya. Tetapi kalau toilet aja kotor, Pak, ya boro-boro, Pak, pihak sekolah peduli dengan kebersihan.